Kalau kata orang, motoran dari Depok ke Bali itu butuh persiapan matang. Kalau kata kita, cukup modal nekat, semangat, dan mental baja. Gimana ceritanya? Ikutin Dewan kita. Siap-siap, ini dia petualangan Dewan kita dari Depok ke Bali. Walaupun start dari Depoknya pagi-pagi, tapi kita baru beneran mulai dari Bekasi. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah drama pagi-pagi dari Depok, kita akhirnya beneran mulai perjalanan kita. Sekarang kita masih di area Bekasi, guys. By the way, gue cuma modal maps aja ya di jalan. Belum masuk ke jalur Pantura yang terkenal itu, masih pemanasan aja dulu, guys. Kayak mau lari maraton, tapi lari di komplek dulu nggak sih biar ototnya nggak kaget. Nah, karena perjalanan jauh butuh amunisi, jadi kita mampir dulu di warung legend ini, cari cemilan-cemilan untuk sarapan. Setelah perut terisi, bensin pun udah full. Sekarang giliran hati dan muka yang dicas. Nah, perjalanan ke Bali bukan cuma soal gaspol, tapi juga soal iman dan kecantikan. Haha. Makanya kita mampir dulu di SPBU Karawang ini. Pemandangan di dalam musola tuh damai banget, tapi sebelum sholat aku harus bersih-bersih muka dulu. Ini tuh udah jadi ritual wajib aku biar debu dan polusi jalanan gak bikin muka jadi jerawatan. Nah, aku pakai face remover pad, jadi andalan banget, praktis dan gampang dibawa kemana-mana. Nah, setelah sholat, ritual kecantikan lanjut lagi nih, karena perjalanan masih panjang dan matahari udah mulai nyentuh ubun-ubun. Lembab dan sunscreen tuh jadi item wajib banget, biar muka tetap lembab dan kulit terlindungi dari sinar UV jahat. Kalian juga jangan lupa ya, sunscreen itu hukumnya wajib. Momen yang paling penting saat istirahat setelah bersih-bersih muka dan sholat, saatnya touch up biar makin segar. Gue cuma pakai lip tint aja guys, biar bibir gak pucat dan semangatnya makin membara. Sambil gue touch up, ayah gue tuh giliran sholat. Nah, setelah semua ritual selesai, perut kenyang, hati tenang, muka cerah, dan full tank, kita langsung tancap gas lagi. Mari kita taklukkan jalanan Pantura yang legendaris ini. Perjalanan masih panjang guys. Setelah dari Karawang, kita lanjut lagi menaklukkan jalan Pantura. Ini nih momen yang paling aku suka dari motoran jarak jauh. Kanan kiri bukan lagi gedung-gedung tinggi, tapi langsung disambut sama rumah-rumah penduduk yang sederhana dan sawah-sawah hijau yang luas banget. Karena bensin perut udah mulai kedip-kedip, kita memutuskan buat mampir untuk makan siang. Kalau udah di jalan gini yang paling cari ya yang praktis, cepat, dan pastinya enak gak sih? Jadi gue pilih Indomie, apalagi makan Indomie di warung sederhana kayak gini rasanya jadi makin nikmat berkali-kali lipat gak sih? Setelah perut kenyang, kita langsung gas lagi. Tujuan selanjutnya semakin dekat dengan Pamanukan. Gak kerasa kita udah sampai di Luwi Gede, pemandangan sawah hijau yang luas lagi-lagi menyambut kita. Tapi kali ini iring-iringan truk-truk besar udah makin padet ya. Jadi menandakan kita udah makin jauh dari peradaban kota. Hari ini udah mulai gelap, sekitar jam 6 sore kita sampai di Cirebon, tepatnya di Kasugengan Lor. Untuk sholat maghrib, ayahku langsung buru-buru sholat karena seharian di jalan, sholat 5 waktu itu nggak boleh ketinggalan ya guys. Setelah sholat dan istirahat sejenak, kita lanjut lagi cari makan malam dan akhirnya ketemu warung yang pas. Ayahku pilih soto dan gue pilih sop iga. Duh, rasanya nikmat banget, nggak bohong. Ini sop iga terenak yang pernah gue makan sepanjang perjalanan. Bener-bener jadi reward yang pas banget setelah seharian digeber di jalan gitu. Malam makin larut, mata udah 5 watt, saatnya cari penginapan. Akhirnya kita dapat losmen di daerah Maribaya dengan harga yang super terjangkau. Cuma 110.000 aja, nggak apa-apa, yang penting bisa rebahan deh, mandi air hangat dan tidur nyenyak. Nah, untuk cerita day itu kita tungguin di video selanjutnya ya. Sampai jumpa besok. Perjalanan Depok Bali nggak semulus yang kalian kira. Di hari kedua kita ketemu beragam tantangan. Penasaran apa aja? Tonton sampai habis. Di day itu perjalanan kita lanjut, kali ini dari Pamanukan menuju Jawa Tengah. Matahari pagi udah cerah dan perut udah keroncongan minta diisi. Kita langsung gaspol menuju Sidoarjo. Sampai di sana kita mampir dulu ke pom bensin, bukan cuma buat isi bensin tapi juga buat isi perut. Sarapan nasi dengan lauk sederhana tapi rasanya nikmat banget, bikin semangat kita kembali full. Kita sarapannya ada di daerah Batang,
tepatnya ada di Pekalongan. Kita dada-dada dulu sama warung yang udah nampung kita. Sampai jumpa lagi dan perjalanan lanjut. Panas terik mulai menyerang, bikin tenggorokan kering. Akhirnya kita nggak tahan lagi mampir buat minum es kelapa muda di pinggir jalan ya. Seger banget. Setelah segelas es kelapa, kita lanjut lagi ke arah Semarang. Udah di Jawa Tengah nih. Akhirnya kita mampir lagi di Tawangsari buat makan siang. Kali ini kita pilih mie ayam biar beda dari sarapan tadi. Bener-bener nikmat banget loh. Habis makan kita cari tempat istirahat lagi. Ayahku udah kelihatan capek banget. Akhirnya kita berhenti di pom bensin Katonsari buat sholat zuhur. Ayahku langsung ketiduran pules. Lucu banget lihat rambutnya berantakan kayak habis kena badai. Setelah sholat dan istirahat yang cukup, kita langsung gas lagi. Kalau ditanya ini di mana, ini tuh ke arah Ngawen atau emang tepatnya udah di Ngawen, daerah yang aku juga nggak tahu di mana. Tapi yang pasti pemandangannya masih sawah hijau dan jalanan-jalanan yang lurus. Nggak kerasa hari makin sore, tapi semangat kita nggak kendor. Setelah lelah seharian di jalan, kita tiba di Langenharjo, tepatnya di Sukoharjo. Ini waktunya istirahat sejenak sambil nunggu azan asar. Kita mampir ke sebuah pom bensin, ngobrol-ngobrol santai sama warga sekitar. Bener-bener rasanya kayak lagi mudik. Setelah sholat asar kita lanjut tancap gas lagi. Perjalanan masih di area Jawa Tengah. Jalanan di depan kita makin lurus, tapi jangan salah pemandangannya bikin mata segar. Setelah menempuh beberapa kilometer kita berhenti lagi nih di pom bensin di Punjul Harjo yang udah masuk wilayah Kabupaten Rembang. Nah kita isi bensin dulu sekalian sholat maghrib. Disinilah akhirnya kita bener-bener ngerasa udah jauh dari Depok. Malam pun tiba juga. Setelah perjalanannya cukup panjang, akhirnya kita sampai di daerah Manggar yaitu di Pati. Di sini kita cari makan malam dan perut langsung dimanjain sama makanan hangat. Rasanya lega banget. Setelah makan kita memutuskan buat nginep di Sawung-Sawung dan kita udah izin juga sama tukang parkirnya yang gak apa-apa banget karena di sini ramai. Jadi sampai jumpa di day 3. Dadah. Kelihatan nggak ya, ini kita jauh-jauhan karena di sana kan bangkunya kosong. Terus di sini tuh ada makanan. Kayak tadi gue habis beli bubur kacang hijau.